Shalom Sobat WB. Renungan harian pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 berjudul Allah Sang Sumber Hikmat. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk anugerah yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk hal itu. Saat ini kami mau mempersiapkan hati, pikiran kami Tuhan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami agar kami bisa memahami apa isi hati-Mu Tuhan kepada kami hari ini. Tolong kami Tuhan, inilah permohonan kami, segala puji syukur, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat WB, setelah kita membaca perikop di atas, mari kita renungkan pesan yang secara pribadi Roh Kudus ingatkan saat kita membacanya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, hal apakah yang Rasul Paulus minta supaya kita ingat? Dan mengapa? Sobat WB bisa melihat kembali pada ayat ke-26. Pertanyaan kedua, pada akhirnya, siapakah kemegahan kita sesungguhnya? Sobat WB, ada beberapa tugas perkembangan kita sebagai pribadi yang perlu kita sadari dan kerjakan untuk kita bertumbuh secara holistik sebagai seorang pribadi. Tugas perkembangan itu menjadi bagian dari proses perjalanan pengenalan kita akan Tuhan. Dan sejatinya, semakin kita bertumbuh di dalamnya, maka kita akan semakin kaya akan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bertumbuh dalam hikmat adalah bagian dari berkat terbesar bagi kita orang benar, karena kita tahu dengan pasti bahwa Allah adalah sumber dari segala hikmat yang melebihi setiap kepandaian dan kehebatan manusia.
Sobat WB, demikianlah juga nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengingatkan kita bagaimana keadaan kita saat kita menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana murid-murid Yesus juga bukanlah dari golongan masyarakat yang terpandang dan terdidik. Namun, hikmat Allah lah yang menjadikan mereka terus dengan berani menyampaikan kabar baik. Sobat WB, Rasul Paulus menekankan pentingnya kita menyadari untuk melibatkan Tuhan dan bahwa Dia pasti akan memberikan setiap hikmat yang kita perlukan untuk setiap hal yang kita hadapi. Karena Dialah sang sumber. Dan semua anugerah itu hanya kita dapatkan di dalam anugerah keselamatan lewat penebusan dan karya salib yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan bagi kita. Di akhir dari surat Paulus dalam pasal 1 dikutip dari apa yang Nabi Yeremia sampaikan. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24 terjemahan baru edisi kedua berfirman, "Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Sobat WB, semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita bermegah di dalam Dia. Karena di dalam Dialah tersedia segala hikmat dan kepandaian. Tanpa Tuhan, kita tidaklah berarti, dan kita bukanlah siapa-siapa. Sobat WB, mari kita terus bertumbuh mengenal Tuhan dan mengalami bagaimana hikmat-Nya menolong, menuntun, menghibur, dan meneguhkan kita di dalam mengerjakan tugas perkembangan kita selama hidup yang sementara di dunia ini. Kita semakin bertumbuh menjadi murid Kristus yang kuat dan dewasa. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau, Allah, adalah sumber dari segala hikmat yang melebihi setiap kepandaian dan kehebatan manusia. Dan ketika kami menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga diberikan hikmat Tuhan, hikmat keberanian untuk berproses bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu melibatkan Tuhan, dan Engkau pasti akan memberikan setiap hikmat yang kami perlukan untuk setiap hal yang kami hadapi Tuhan. Karena Engkau adalah sang sumber hikmat Tuhan. Kami mau belajar, karena semakin kami mengenal Engkau di dalam hidup kami, semakin hidup kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita bermegah di dalam Dia.